A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang sampai sore hari ini kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama di kajian online ngaji kitab bersama-sama dalam rangka mengisi waktu sepanjang masa social distancing atau karantina mandiri. Kita bersyukur kepada Allah karena kesempatan itu artinya kita masih diberikan peluang untuk beramal soleh, menyiapkan bekal yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita berikan, kita sampaikan kepada kekasih kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian untuk pertemuan yang kedua kitab Ta'limul Muta'allim. Insyaallah kita akan mencoba membaca kembali kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Kita berharap semoga kajian ini mendatangkan manfaat, mendorong kita beramal, serta membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah nabinya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu, ya. Dan pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan sedikit bagian dari bab yang pertama ketika kita menjelaskan sebuah pernyataan dari Muhammad Ibnul Hasan, ya. Ini salah seorang ulama yang dipetik namanya oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim ini. Maka siapakah Muhammad Ibnul Hasan ini, ya? Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau bernama lengkap Muhammad bin Hasan bin Furqud Asy-Syaibani. Ini salah seorang ulama yang terkemuka pada ketika itu. Beliau berasal dari perkampungan Harosta, ya. Ini sebuah perkampungan di Damaskus, ya. Dan beliau ini adalah di antara ulama yang cukup lama membersamai gurunya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan selain kepada Abu Hanifah, beliau juga berguru kepada muridnya, ya, atau murid yang pertama dari Imam Abu Hanifah. Siapa beliau? Dialah Syekh Abu Yusuf rahimahullah, ya. Nah, beliau ini berguru juga kepada Syekh Abu Yusuf, ya. Dari Imam bin Hasan bin Furqud ini kita banyak mendapatkan hadis yang beliau ambil dari hadis Imam Malik, ya, riwayat Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i di antara ulama yang juga meriwayatkan dari beliau, ya, termasuk ulama hadis yang lain seperti Yahya bin Ma'in, ya, serta beberapa nama ulama hadis yang lain di antaranya seperti Abu Sulaiman Al-Juzjani. Ini di antara ulama ahli hadis yang juga merawikan hadis dari Al-Imam Ibnul Hasan, ya, Muhammad Ibnul Hasan. Beliau adalah orang yang membukukan, ya, kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Nah, jadi kita sering mendengar kitab Muwatta'nya Imam Malik, kumpulan hadis. Itu ternyata tokoh yang menginisiasi pembukuan, ya, kitab Al-Muwatta' ini adalah Muhammad Ibnul Hasan atau yang kita kenal dengan Syekh Asy-Syaibani, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, beliau ini pernah menjabat sebagai qadhi atau hakim itu di kota Raqqah, ya. Dan beliau hidup itu pada masa pemerintahan Ar-Rasyid, ya. Dan ketika beliau meninggal dunia, ini beliau meninggalnya bersamaan dengan wafatnya seorang ulama pula pada ketika itu, Imam Al-Kisai, ya. Sehingga Khalifah Ar-Rasyid, ya, ketika
mengebumikan kedua ulama ini, beliau mengatakan hari ini kami telah mengebumikan, kami telah menguburkan ilmu fikih dan ilmu bahasa Arab. Ya, mengapa? Karena memang kedua ulama ini merupakan bintang dalam bidang fikih dan bidang ilmu bahasa Arab. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu sekelumit tentang Muhammad Ibnul Hasan yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab beliau, kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau ditanya ya oleh sahabat-sahabatnya, Allah tusannifu kitaban fi zuhdi, mengapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud? Ya. Beliau mengatakan sonnabtu kitaban fil buyu, ya. Saya justru menulis kitab tentang zuhud. Ya. Sekilas mungkin seolah-olah tidak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Ditanya, wahai imam, mengapa Anda tidak menulis kitab zuhud? Beliau mengatakan, saya justru menulis kitab tentang jual beli, tentang perniagaan. Ya, mengapa? Kata beliau, ya'ni az-zahid huwa man yataharrazu ani syubhat. Karena orang yang zuhud adalah orang yang senantiasa berhati-hati dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Wal makruhat fit tijarat, dan hal-hal yang dibenci dalam jual beli. Wa kadzalika fi sairil muamalat wal hirab, ya, begitu pula dalam seluruh ilmu muamalat dan keprofesian. Jadi kata beliau, dari pernyataan ini ya, beliau ingin mengatakan bahwa zuhud itu tidak semata-mata teori, tapi bagaimana dia terimplementasi dalam keseharian kita. Inilah makna zuhud yang sesungguhnya, ketika dia bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Zarnuji mengatakan, wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fi. Ya. Jadi siapa saja yang menekuni jual beli, yang menekuni wirausaha, ya, maka dia harus mempelajari ilmu tentang jual beli agar terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Begitu pula seseorang ya, muslim dan muslimah itu harus juga mengkaji ilmu ya yang membahas tentang hati, tentang kolbu, ya, manajemen hati, manajemen kolbu. Seperti tawakal ya, taubat kepada Allah, khosyah, rasa takut, ridho, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena hal-hal seperti ini akan selalu kita dapatkan dalam keseharian kita. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa al-mukhtassu bil insaniyah, ya, bahwa keutamaan ilmu itu tidak bisa dinafikan oleh siapa saja yang mengetahuinya. Idh huwa al-mukhtassu bil insaniyah, dan ilmu itu pula lah yang kemudian mengangkat derajat manusia. Ilmu yang mengangkat derajat manusia. Lianna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fihal insanu wasairul hayawanat. Ya. Karena apa? Karena sifat-sifat yang lain selain ilmu antara manusia dengan hewan itu punya banyak kesamaan. Punya banyak kesamaan seperti kasyaja'ati wal jur'ati wal quwwah wal jud wa syafaqah wa ghairiha siwal ilmi, seperti keberanian ya, kemudian kekuatan, kedermawanan, rasa kasih dan lain-lain, itu antara manusia dengan hewan sama, memiliki sifat-sifat ini. Jadi ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihissalam alal malaikah. Dan dengan ilmulah kemudian Allah mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam itu di atas malaikat-malaikat yang mulia. Wa amarahum bisujudi lahu, bahkan Allah perintahkan mereka untuk sujud kepadanya. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa, ya. Dan di antara sebab mulianya ilmu, karena ilmu itu adalah jembatan, wasilah agar kita mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati yastahiqqu bihal mar'u al-karamata indallahi ta'ala. Yang dengan takwa itu manusia berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was-sa'adata al-abadiyah, dan kebahagiaan abadi di surga. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah rahimahullah, seperti yang juga pernah
sampaikan kepada Muhammad Ibnul Hasan, ya, semoga Allah merahmatinya. Ya, ini sebuah syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kalian, karena ilmu itu sesungguhnya perhiasan bagi orang yang memilikinya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Dan ilmu pula menjadi keutamaan dan menjadi alamat pujian bagi orang yang memiliki ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin. Ambillah manfaat setiap hari, ya, ambillah manfaat setiap hari, ziyadatan minal ilmi, dengan menambah ilmu. Jadi menambah ilmu itu kita mengambil manfaat. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah engkau di samudra kemanfaatan. Tafaqqah, dalami ilmu fikih. Fa innal fikha afdalu qaidin, karena ilmu fikih itu adalah pemimpin yang terbaik untuk kita sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilal birri wat taqwa, kepada kebaikan dan kepada ketakwaan. Wa a'dalu qasidin, dan jalan yang paling lurus. Hadirin, subhanallah, indah sekali syair-syair ulama-ulama terdahulu, ya. Dan kitab Ta'limul Muta'allim ini diantara keistimewaannya adalah banyak memetik syair-syair ulama terdahulu, ya, subhanallah. Ini menambah keindahan karya-karya mereka dan semoga pula memperindah akhlak kita. Selanjutnya beliau menuliskan huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Ya, ini masih petikan syair tadi. Huwal ilmu, itulah ilmu yang menunjukkan ila sunanil huda, kepada jalan-jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Huwal hisnu, dan dia pula benteng. Ilmu itu adalah benteng. Hadirin yang dirahmati Allah. Yunji min jami'i syada'idi, yang dapat menyelamatkan kita dari segala malapetaka dan mara bahaya. Subhanallah, ilmu itu akan menjaga orang yang memilikinya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Sesungguhnya seorang faqih, orang yang berilmu satu orang saja dan dia wara', ya, menjaga kehormatan dirinya, asyaddu ala syaitani, itu lebih ditakuti, ya, oleh syaitan min alfi abidin, dari 1000 orang ahli ibadah. Subhanallah, ini persis seperti yang Nabi katakan, ya, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu seperti keutamaan diri beliau dengan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi hadirin, hendaknya kita berusaha selalu untuk menuntut ilmu. Selanjutnya Syekh Az-Zarnuji rahimahullah menuliskan dan menasihati kita, wa kadzalika fi sa'iril akhlaq. Begitu pula dalam seluruh akhlak keseharian kita, nahwu al-jud wal bukhli wal jubun, ya, seperti kedermawanan, ya, rasa takut, ya, rasa pengecut, ya, wal jur'ah, keberanian, wa takabbur, takabur, ya, wa tawadu', rendah hati, wal iffah, dan menjaga diri, wal israf, wat taqtir, ya, berlebih-lebihan ataupun terlalu kikir pada diri sendiri, wa ghairiha, dan lain-lain. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun, ya. Sifat-sifat seperti yang tadi kita sebutkan, di antaranya seperti takabur, kemudian bakhil, pengecut, berlebih-lebihan, ini adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui kalau tidak mempelajarinya, kalau tidak mengilmuinya. Wa ilmi ma yudaduha, dan ilmu yang lawan dari sifat-sifat tadi juga harus kita pelajari agar kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka setiap manusia harus menekuni dan mempelajari ilmunya. Wa qad sannafa sayyidul imamu al-ajallu syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Dan ada seorang ulama, ya, yang gelarnya luar biasa, al-imam al-ajal, yang mulia, al-syahid, ya, orang yang syahid, Nasiruddin, ini gelar beliau, Nasiruddin, penolong agama, Abul Qasim kitaban fil akhlaq, ya, yang menulis sebuah kitab tentang akhlak. Nah, jadi ada kitab, ya, tentang akhlak itu ditulis oleh
Al-Imam Syahid Nasiruddin Abul Qasim. Wa ni'ma ma sanafa fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Ya. Ini buku yang terbaik kata beliau, yang menuliskan kepada kita, yang menjabarkan kepada kita tentang akhlak. Ya. Kalau bisa kita harus mempelajarinya dan mengkajinya kata beliau. Wa amma hifzu ma yaqa'u fil ahayin, ya. Adapun mempelajari ilmu-ilmu yang kita perlukan sesekali saja dalam keseharian kita, ya, tidak sering, ya, tidak seperti ibadah mahzah, ya, hanya perkara-perkara yang kita temui pada beberapa waktu saja. Kata beliau, fa fardu ala sabilil kifayah, maka menuntutnya, menggalinya fardu kifayah, tidak wajib individu tapi wajib kolegial, ya. Idza qama bihil ba'du fil baldah saqata 'anil bakin. Kalau ada satu orang yang menekuni ilmu itu, maka gugur kewajiban dari umat Islam yang lain. Fa illam yakun fil baldah man yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Tapi kalau tidak ada yang menekuninya, mempelajarinya, itu semua berdosa. Satu kampung berdosa, satu RW berdosa, satu kelurahan berdosa jika tidak ada satu orang pun yang mempelajari ilmu itu. Ya. Fayajibu 'alal imam ay ya'murahum bidzalika wa yujbaru ahlal baldati alaih. Oleh sebab itu pemerintah, ya, imam, ya, ini seorang pemimpin negeri itu harus memerintahkan rakyatnya, ya, masyarakatnya, ya, dan mendorong mereka untuk mempelajari ilmunya, ya. Waqad qila, dan dikatakan pula, inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal huwa bin manzilati ta'am la budda li kulli wahidin minhu, ya. Ilmu, ya, ilmu itu adalah, ya, kalau kita bicara ilmu yang fardu ain, dia ibarat sesuatu yang diperlukan oleh setiap manusia. Contohnya seperti makan dan minum, ya. Makan dan minum itulah adalah ilmu fardu ain yang wajib individu, yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, ya. Adapun yang fardu kifayah, wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa. Adapun ilmu fardu kifayah ini itu seperti obat, ya. Kalau kita kan hanya mengkonsumsi obat kalau kita sedang sakit, ketika kita memerlukannya. Adapun tatkala kita makan minum, itu karena kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak bisa meneruskan hidup tanpa makan dan minum. Ya, yuhtaju ilaihi hinal marad faqat, ya. Obat itu diperlukan ketika sakit saja. Wa ilmun nujum bimanzilatil marad. Dan kata beliau, ya, di antara ilmu yang harus kita waspadai adalah ilmu nujum, ya, ilmu perbintangan atau tentang astrologi, ya. Kata beliau, ilmu ini seperti penyakit, kata beliau, ya. Fata'allumuhu haram. Jadi tidak layak dipelajari oleh semua manusia. Cukup orang-orang tertentu saja, itu pun terkait dengan ilmu falak untuk mengetahui arah kiblat, ya, untuk mengetahui cuaca dan lain sebagainya yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, itu boleh dipelajari. Tapi menekuni ilmu ramalan, ya, ilmu rasi bintang dan lain-lain, nah ini sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Fata'allumuhu haram, kata beliau, mempelajari, ya, ilmu meramal, ya, meramal nasib ini itu diantara sesuatu yang diharamkan. Li'annahu yadurru wa la yanfa', karena dia mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya dan tidak memberikan manfaat. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrih, dan dalam perkara itu terdapat, ya, sebuah upaya untuk melarikan diri dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu kita dilarang untuk mempelajarinya. Fayan bagi likulli muslimin ayashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a, ya. Dan seyogyanya pula setiap muslim muslimah itu, ya, menyibukkan, ya, hari-hari dan waktu-waktunya itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a wa tadarru', ya, berdoa, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Qur'an, ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an, wassadaqatid dafi'ati lil bala, dan mengeluarkan sedekah untuk terhindar dari segala bala bencana yang didatangkan kepada kita.
wa yas'alallaha ta'ala al-afwa, dan mintalah kepada Allah keampunan, wal afiyah, dan kesehatan, fid dunya wal akhirah, untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Liyasunahullahu ta'ala anil bala'i wal afat, agar Allah menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita dari malapetaka dan bencana. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramu al-ijabah. Karena kata beliau, insyaallah orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, maka dia layak untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah, dan kalaupun seandainya, ya, musibah itu ditakdirkan akan menimpanya dan tak dapat dihindari, lakin yusayyiruhullahu alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakatid du'a. Tetapi dengan keberkahan doa tadi, Allah memberikannya kesabaran sehingga dia mampu memikul, ya, beban ataupun ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara nasihat-nasihat Syekh Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim. Selanjutnya, ya, Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatas salah fayajuzu zalik. Ya. Tadi beliau menjelaskan tentang haramnya mendalami ilmu nujum, ilmu perbintangan dan ramalan. Tetapi kata beliau, adapun ilmu astrologi, ya, untuk mengenal kiblat, ya, mengetahui arah kiblat, mengetahui waktu sholat dan lain-lain, maka itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Wa amma ta'allumu ilmi tib fayajuz, ya, termasuk pula mempelajari ilmu kedokteran. Itu juga diperbolehkan dalam agama kita, bahkan dianjurkan. Li'anna sababun minal asbab, karena ilmu kedokteran adalah di antara sebab, di antara ikhtiar-ikhtiar kita, upaya kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Boleh kita mempelajari ilmu kedokteran, ya, seperti mana kita mempelajari ilmu-ilmu yang mengantarkan kita kepada kebaikan dan kemaslahatan. Wa qad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga mengobati diri beliau, ya. Wa qad hukiya anis Syafi'i rahimahullah, dan seperti mana diriwayatkan dari Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, al-ilmu ilman. Kata beliau, ilmu itu ada dua jenis. Ilmu itu ada dua jenis. Ilmu fiqh lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Yang pertama ilmu fikih. Itu untuk agama kita, ya, untuk ibadah kita. Wa ilmu tib lil abdan. Yang kedua ilmu kedokteran. Itu untuk tubuh kita. Subhanallah. Itu Imam Syafi'i menjabarkan tentang dua jenis ilmu. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majalis, ya. Bulghatu majlis. Adapun selain dua ilmu itu hanya hiasan majelis saja, hiasan pertemuan-pertemuan kita saja, ya. Subhanallah. Ini uraian dari Imam Syafi'i rahimahullah. Wa amma tafsirul ilmi. Adapun ilmu itu, kata Syekh Az-Zarnuji, bahwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkur kama huwa, ya. Ilmu itu adalah, ya, sifat yang dengannya orang bisa mengetahui hakikat sesuatu yang dia pelajari. Itu ilmu, kata Imam Az-Zarnuji. Wal fiqh, adapun fikih, ma'rifatu daqa'iqil ilmi ma'a naw'in ilajin. Adapun fikih itu adalah proses untuk mengenal ilmu secara lebih detail, gitu, ya. Qala Abu Hanifah rahimahullah, berkata Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ya. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, ilmu fikih itu adalah ilmu tentang cara bagaimana kita mengetahui sesuatu yang memberikan kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan untuk diri kita, dan apa saja yang dapat memberikan mudarat, bahaya untuk diri kita. Itu ilmu fikih, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa qala, dan selanjutnya beliau juga menjelaskan, mal ilmu illal amalu bihi, dan ilmu itu tidaklah melainkan untuk diamalkan, ya. Seperti disebutkan oleh salah seorang ulama, al ilmu yahtifu bil amal wa illar tahal. Ilmu itu senantiasa mengajak orang yang memilikinya untuk diamalkan.
untuk dipraktekkan, diimplementasikan. Kalau dia tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Masya Allah, ya, indah sekali ungkapannya. Kata beliau, wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Dan ilmu yang sedang kita bicarakan ini adalah ilmu bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang Allah segerakan untuk sesuatu yang Allah tangguhkan. Saya ulangi, kata Syekh Zarnuji, ilmu itu adalah meninggalkan sesuatu yang Allah segerakan untuk mencapai yang Allah tangguhkan. Apa yang disegerakan itu dunia, dan dengan keindahannya itu sesuatu yang Allah segerakan, ya, kenikmatan tinggal di dunia, kesehatan, ya, berpasangan, berkeluarga, punya anak-anak, punya harta, itu kenikmatan yang Allah segerakan di dunia. Tapi jangan lupa bahwa ilmu itu ada dalam proses, kata beliau, meninggalkan sesuatu yang Allah segerakan untuk mencapai sesuatu yang Allah tangguhkan. Apa yang Allah tangguhkan? Kenikmatan yang abadi di surga. Ya, kita berharap semuanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fayan bagi lil insani alla yaghfula an nafsi. Oleh sebab itu, ya, siokianya jangan sampai kita lupa diri, ya, kita lengah wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha, terhadap sesuatu yang memberikan manfaat untuk diri kita dan sesuatu yang mendatangkan mudarat. Fi ulaha wa ukhraha, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha. Hendaknya kita selalu berusaha, ya, mengejar sesuatu yang bermanfaat dan berusaha meninggalkan sesuatu yang bermudarat atau mengandung bahaya. Kai la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih, agar jangan sampai akal dan ilmu kita itu justru menjadi bumerang, menjadi senjata yang makan tuan untuk kita. Seharusnya ilmu itu mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Tapi jika ilmu tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, kata beliau, aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih. Boleh jadi nanti ilmu dan akal itu akan menjadi senjata, akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan orang yang memilikinya. Fayasdadu uqubatan, sehingga menambah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min sukhtihi wa iqabih. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan azabnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Zarnuji rahimahullah melanjutkan penjelasannya tentang kitab ini. Kata beliau, waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihah masyhurah lam nashtaghil bi dzikriha kay la yatulal kitab. Ya, ada banyak sebenarnya, kata beliau, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, yang populer, ya, tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntutnya. Ya, tapi tentu kita tidak akan menguraikan semua di sini. Agar apa? Agar kitab ini tidak terlalu panjang, ya. Karena memang kitab ini ditujukan untuk mampu segera kita baca dan kita cerna isinya dan kita amalkan, ya. Hadirin, dengan begitu maka selesailah pembahasan bab yang pertama, bab tentang keutamaan ilmu dan fikih, ya. Nah, insya Allah pada sisa waktu yang ada, ya, kita akan melanjutkan bab yang kedua. Ya, sudah bersedia semua? Sudah siap? Ya. Bagi rekan-rekan hadirin yang mungkin tertinggal nanti video live ini, bisa juga ke channel saya, ya, ke channel YouTube, ya. Bisa dicari Ardiansa Asri Hussein Official. Insya Allah juga akan kita unggah, kita download video-video kajian Ta'limul Muta'allim ini ke dalam channel, sehingga bisa dinikmati dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu hadirin, para penuntut ilmu dan para pemburu surga insya Allah, ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua yang diuraikan oleh Syekh Zarnuji rahimahullah dalam kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allumi, Faslun fi niyyah halat ta'allum, ya, bab tentang bagaimana menghujamkan niat ketika kita sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Beliau menuliskan, summa la budda lahu minan niyyah
fi zamani ta'allumil ilmi. Selanjutnya yang tidak kalah penting yang perlu dipersiapkan oleh para penuntut ilmu adalah bagaimana mereka memasang niat ya ketika akan menuntut ilmu. Idzin niyyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal, karena niat itu merupakan asal ya, merupakan pondasi dari setiap kondisi dan amalan kita yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti mana hadis yang sahih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mensabdakan kepada kita, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal-amal itu sangat bergantung kepada niat. Jadi kita diingatkan oleh Syekh Zarnuji untuk menjaga niat ketika sedang belajar. Hadisun sahih, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ya, dan Imam Muslim ya. Selanjutnya beliau juga mengutip hadis Nabi yang lain, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Ada banyak amalan ya yang kadangkala dalam penglihatan kita itu terlihat ya, amal-amal itu terlihat seperti amal-amal duniawi semata-mata ya, amal-amal duniawi semata-mata, seperti misalnya kita bangun pagi ya, kemudian menyiapkan sarapan untuk keluarga ya, mengantar anak-anak ke sekolah ya, kemudian beraktivitas yang lain-lain, ini boleh jadi terlihat seperti amalan duniawi ya. Wa yasiru bi husni niyyah min amalil akhirah. Tetapi jika dibarengi dengan niat yang lurus, niat yang bersih, maka dia akan menjadikan amal-amal itu, aktivitas itu menjadi amal-amal akhirat, menjadi amal-amal yang insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Dan sebaliknya juga begitu. Ada amal-amal yang kadangkala kita melihatnya seperti amal-amal akhirat. Yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah, tapi kemudian menjadi amalan duniawi semata-mata karena tidak dibarengi dengan niat yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perkataan beliau ini mengingatkan saya terhadap perkataan yang dinisbatkan kepada Abdullah ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan, kam min saghirin yukabbiruhun niyah. Ada banyak perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana yang kita pandang remeh, tapi kalau niatnya lurus maka dia dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kata beliau, kam min kabirin yusaghiruhun niyah. Ada banyak perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang kita pandang hebat ya, tetapi karena tidak dibarengi dengan niat yang lurus kepada Allah, maka dia menjadi kerdil, menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kita pastikan niat itu senantiasa terhujam, terutama ketika kita akan menuntut ilmu. Wayan bagi ayan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala ya. Oleh sebab itu seorang penuntut ilmu haruslah senantiasa ya menghujamkan niat bahwa menuntut ilmu itu dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala wa darul akhirah, dan mengejar kehidupan akhirat yang lebih abadi. Ya. Wa idzalatal jahli an nafsihi, dan berusaha menghapus kebodohan dari dirinya, wa ansairil al-juhal, dan dari seluruh orang-orang yang bodoh. Wa ihya'iddin wa ibqa al-islam, ya, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena langgengnya Islam itu bertahan dengan ilmu orang-orang yang menganutnya. Maka hadirin ya, para penuntut ilmu adalah pondasi-pondasi agama ini. Wala yasihhu zuhudu wa taqwa ma'al jahli. Contohnya zuhud dan takwa itu tidak berarti apa-apa dan tidak benar, tidak sahih jika disertai dengan kejahilan. Ansyadani al-ustazu Syekhul Imam al-Ajal Burhanuddin sahibul hidayah li ba'dihim ya, seperti mana yang didendangkan kepadaku sebuah syair ya, yang dinisbatkan kepada guru beliau Burhanuddin sahibul hidayah, pengarang kitab al-hidayah. Fasadun kabirun alimun mutahattikun, kerusakan yang teramat besar,
alimun mutahaqqiqun, ya, dari seorang berilmu yang tidak punya rasa malu. Orang yang berilmu tapi tidak punya rasa malu. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Tapi yang lebih parah lagi, yang lebih besar lagi kerusakannya adalah ada orang ahli ibadah tapi jahil. Orang yang tidak mengilmui ibadahnya atau jahil terhadap ibadah yang dia tunaikan. Huma fitnatun fil alamin azimah. Dan keduanya ini, orang jahil yang tidak punya rasa malu, orang berilmu yang tidak punya rasa malu, serta ahli ibadah yang jahil, itu kedua-duanya itu merupakan ujian terbesar bagi kehidupan dunia. Liman bihima fid dini yatamasaku, terutama bagi pengikut-pengikutnya. Nah, jadi memang orang-orang alim, orang-orang berilmu tapi tidak punya rasa malu, dan orang yang ahli ibadah tetapi jahil, itu menjadi malapetaka yang bisa menciptakan fitnah bagi orang-orang yang mengikutinya. Wayan wibihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Dan yang penting pula untuk diniatkan oleh seorang penuntut ilmu adalah berniat untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat akal dan kesehatan yang selalu diberikan Allah kepada kita. Syukuri, ya hadirin, Bapak Ibu, syukuri ya nikmat akal dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Wala yanwi bihi iqbalan nasi ilaih. Jangan sampai kita menuntut ilmu itu hanya ingin disanjung, dipuji oleh manusia, ya. Wala istijlabahu tamid dunia, dan bukan pula karena mengejar perhiasan dunia atau kenikmatan dunia. Wal karamata inda sultan wa ghairi, termasuk mengejar kehormatan, kedudukan, ya, di hadapan sultan atau pemerintah, ya, orang-orang penting di negara kita, ya. Jadi itu bukan niat yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Qala Muhammad ibnul Hasan rahimahullah, berkata pula Muhammad ibnul Hasan, semoga Allah merahmatinya, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi," kalau seandainya seluruh umat manusia ini hambaku, ya, la a'taqathum wa tabarra'tu an walaihim, maka aku akan bebaskan mereka semua dan aku akan lepaskan mereka dari loyal kepadaku. Wa dzalika li anna man wajada ladzatal ilmi, karena barang siapa yang sudah merasakan kemanisan ilmu atau manisnya ilmu, wal amali bihi, dan kemanisan mengamalkannya, qallama yarghabu fi ma indan nas, maka dia tidak akan berhasrat kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Subhanallah. Hadirin, ini diantara karakter yang bisa lahir dari seorang penuntut ilmu kalau niatnya lurus. Ansyadana asy-Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadu Qiwamuddin Hammad ibnu Ibrahim bin Ismail As-Saffarul Ansari, ya, kata beliau, saya juga pernah disampaikan sebuah syair dari Syekh Al-Imam yang mulia Ustadz Qiwamuddin Hammad ibnu Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah, di mana syair itu dinisbatkan kepada Abu Hanifah. Beliau pernah mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa yang mengejar ilmu semata-mata untuk kehidupan akhirat, untuk negeri akhirat, faza bifadlin minar rosyadi, maka dia akan meraih kesuksesan, kejayaan, keistiqomahan dalam beragama, ya. Man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka mengejar kehidupan di negeri akhirat, faza bifadlin, maka dia akan memenangkan keutamaan, ya, dan keistiqomahan dalam beragama. Faya lil khusrani talibi, maka merugilah orang-orang yang menuntut ilmu itu linaili fadlin minal ibad, ya, semata-mata untuk mendapatkan keutamaan dan kemegahan dari hamba atau dari manusia. Jadi hadirin, subhanallah, indah sekali syair yang dibuat oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Allahumma ittalabal jah lil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, ya. Tetapi, ya,
ketika kedudukan atau jabatan yang dicapai oleh seorang penuntut ilmu atau seorang ulama, jabatan di pemerintahan, jabatan di masyarakat, itu dia dapatkan lil amri bil ma'ruf, dalam rangka untuk amar ma'ruf, wa nahi anil munkar, dan nahi munkar, wa tanfizil haq, menegakkan kebenaran, wa i'zadid din, dan meneguhkan agama, la li nafsihi wa hawa, bukan semata-mata untuk hasrat diri dan nafsunya. Fayajuzu zalika biqadri ma yuqimu bihil amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Maka itu boleh dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jabatan-jabatan itu, hadirin Bapak Ibu, ya, harus bisa menjadi wasilah jembatan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu banyak bentuknya, banyak jenisnya. Tidak harus berceramah, tidak harus menyampaikan tausiah, dengan perilaku kita, dengan akhlak kita, dengan contoh teladan kita. Kita juga bisa amar ma'ruf nahi munkar pada jabatan yang diberikan kepada kita pada saat ini. Wa yanbaghi li talabil ilmi ayatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsir. Dan kata beliau, hendaknya perkara ini harus betul-betul dipikirkan oleh semua penuntut ilmu. Mengapa? Kata beliau, fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsirin, karena dia sudah bersusah payah, ya, sudah berkeringat, ya, sudah berpeluh berkeringat untuk menuntut ilmu. Maka jangan sampai sia-siakan perjuangan dan jerih payahnya untuk menuntut ilmu itu dengan niat yang tidak lurus untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Fala yasrifuhu ila dunya al-haqiratil qalilatil faniyah. Jangan sampai itu memalingkan dirinya, ya, atau membuat dia terpasung dengan kehidupan dunia yang hina, yang kerdil, yang tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah dan fana, ya, hanya sementara saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini beliau menyebutkan hiyad dunya aqallu minal qalil, ya. Karena dunia itu, ya, adalah qalil, sedikit, minal qalil, sesuatu yang sedikit dari yang sedikit, ya. Sebelum kita lanjutkan, sebelum bagian yang ini, ya, itu di satu naskah, di salah satu naskah Ta'limul Muta'allim ini, itu Syekh Az-Zarnuji mengutip sebuah hadis, ya, mengutip sebuah hadis yang akan bacakan. Hadisnya, ya, itu berbunyi, ittaqud dunya, ya, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian kepada dunia. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, ya, demi jiwa Muhammad yang demi zat, ya, yang jiwa Muhammad ada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, innaha la asharu min Harut wa Marut. Sesungguhnya fitnah dunia itu jauh lebih mampu menyihir, lebih bahaya sihirnya daripada sihir Harut dan Marut. Nah, jadi ini di antara kutipan hadis yang dibawakan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, tapi dari satu di antara 4 naskah yang lain. Kalau 3 naskah itu tidak menyebutkan hadis ini, tapi ada satu naskah yang di sana termaktub hadis yang dikutip dan yang saya bacakan tadi, gitu, ya. Setelah itu baru kemudian Syekh Az-Zarnuji melanjutkan dengan mengatakan hiyad dunya aqallu minal qalil. Dunia itu sesuatu yang lebih sedikit dari yang sedikit, gitu, ya. Wa ashiquha adzallu minadz-dzalil, dan orang yang tergila-gila pada dunia, ya, adzallu minadz-dzalil, itu lebih hina dari orang yang hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, karena sesungguhnya, ya, sihir dunia itu, ya, itu bisa menjadikan kita tuli dan buta. Fahum mutahayyirun, dan membuat orang-orang menjadi bingung bila dalilin, ya, tanpa ada pemandu atau tanpa ada nahoda, ya. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yuzilla nafsahu bitam'i fi ghairi matma'in. Dan yang tidak kalah penting dalam hal niat, penuntut ilmu haruslah
menghindarkan dirinya dari terhina akibat tamak, ya, mengejar sesuatu yang tidak layak untuk dikejar, ya, sesuatu yang tidak layak untuk dikejar, yaitu perhiasan dunia yang sementara. Wa yataharrazu amma fi mudhallalatul ilmi wa ahli, ya, dan menjauhkan diri dari segala yang dapat merendahkan ilmu, yang dapat menghinakan ilmu dan pemeluknya dan pemiliknya dan ahlinya. Wa yakunu mutawaddi'an, hendaknya dia menjadi orang yang rendah hati. Wa tawadu' baina takabburi wal madhallah wal iffah, dan tawadu' itu kata Syekh Zarnuji adalah antara rasa sombong, antara sifat sombong dan rendah diri. Itu adalah tawadu'. Jadi tawadu' itu kata beliau antara sifat sombong dan rendah diri. Nah, jadi tawadu' itu rendah hati, ya, dan menjaga diri dari segala sesuatu yang hina dari kehidupan dunia ini. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq, dan hal ini itu banyak diuraikan dalam kitab akhlak, ya, yang ditulis oleh para ulama. Ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Ustaz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil bil Mukhtar syi'ran li nafsihi, ya. Ada pula sebuah syair, ya, yang disampaikan kepada saya. Kata Syekh Zarnuji, inna tawadu'a min khisalil muttaqi. Tawadu itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Wa bihit taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Dengan itu orang yang bertakwa mendaki ke derajat yang lebih tinggi. Wa minal ajaibi ujbu man huwa. Yang lebih mengherankan adalah ujub, ya, sifat sombong orang yang tidak tahu status dirinya. Ahuwas sa'idu amis saqi. Apakah dia nanti bakal bahagia di akhirat ataupun menderita atau sengsara. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu, atau bagaimana ketika dia mengakhiri lembaran kehidupannya atau menghabiskan hembusan napas terakhirnya. Yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi, apakah dia nanti termasuk orang-orang yang rendah atau orang-orang yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Sifat sombong itu, kibriya itu hanyalah milik Allah semata-mata. Makhsusatun fatajannabha wattaqi, ya, itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk, maka hindari sifat takabur dan waspadalah. Qala Abu Hanifah, dan berkata pula Abu Hanifah rahimahullah kepada sahabat-sahabatnya, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum, ya. Berkata Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi, berkata Al-Imam Abu Hanifah kepada sahabat-sahabatnya, azimu amaimakum, besarkan imamah kalian, sorban kalian. Kata Imam Abu Hanifah, ya, besarkan imamah kalian. Wa wasi'u akmamakum, dan longgarkan lengan baju kalian. Apa maksudnya hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya? Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum, besarkan sorban kalian dan longgarkan lengan baju kalian. Itu maksudnya, wa inna maqala dzalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahli, agar jangan sampai orang menghinakan ilmu dan menghinakan ahli ilmu atau ulama, baik orang yang berilmu itu ataupun orang lain. Jangan sampai orang merendahkan atau menghinakan ilmu. Maka ketahuilah wahai orang-orang yang berilmu, wahai penuntut ilmu, Anda sedang membawa kemuliaan di bahu dan di kepala Anda. Maka kata Imam Abu Hanifah, besarkan sorban kalian dan besarkan lengan baju kalian. Bukan untuk sombong, bukan untuk takabur kepada manusia, tetapi agar kita bisa menempatkan ilmu itu tinggi dan dihormati oleh umat manusia dan tidak dihinakan. Wa yanbaghi li talabil ilmi ay yahsula ala kitabil wasiyah, dan kata beliau, hendaknya para penuntut ilmu, ya, itu berusaha juga mendapatkan kitab al-wasiyah. Ini sebuah
kitab dengan judul Al-Wasiyah allati katabah Abu Hanifah, yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah merahmati, li Yunus ibnu Khalid As-Samti, kepada Khalid ibnu Samti, Yunus ibnu Khalid As-Samti, ketika beliau mau pulang kampung ke keluarganya, yajiduhu man yatlubuhu, ya, insyaallah bagi yang mencarinya akan mendapatkan buku ini, kata beliau. Wa qad kana ustadzuna Syekhul Islam Burhan al-A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz, ya. Dan kata beliau, seperti mana yang perintahkan kepada saya oleh guru saya, siapa, ya, Burhanul A'immah, pelita para ulama, Ali ibnu Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya. Amaroni, beliau memerintahkan saya untuk menulis kitab, ya, menulis buku, inda ruju ila baladi, ketika saya telah pulang kampung. Subhanallah, ini di antara adab Syekh Zarnuji, beliau menunaikan wasiat dari gurunya, masya Allah, ya. Wa katabtuhu, dan saya pun telah menulisnya, wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu, ya. Dan hendaknya para penuntut ilmu, ya, para guru, kemudian para mufti, ya, dalam muamalah mereka dapat mengamalkan kitab ataupun buku yang berisi wasiat-wasiat penting tentang penuntut ilmu, terutama sekali dalam rangka menjaga niat agar lurus senantiasa untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian maka insya Allah kita sudah menyelesaikan bab yang kedua, ya. Bab yang kedua telah kita selesaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang hari Senin, ya, jangan lupa, ya, kita punya janji, punya dating, insya Allah setiap Senin dan Kamis bersama kitab Ta'limul Muta'allim Thoriqut Ta'allumi. Kita sudah menyelesaikan 2 bab. Insya Allah kita akan melanjutkan pada bab yang ketiga. Insya Allah di bab yang ketiga kita akan menguraikan tentang bab bagaimana memilih ilmu, memilih guru, serta memilih sahabat dalam menuntut ilmu, ya. Demikian hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu kembali, dan kita berdoa semoga kajian ilmu kita ini mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan, serta menjadi wasilah, menjadi asbab Allah segera mengangkat wabah bencana yang ditimpakan kepada kita pada saat ini. Dan semoga Allah menyembuhkan semua mereka yang sedang menderita sakit, serta memberikan kesabaran kepada kita semua untuk melalui musibah dan bencana ini. Demikian, astaudikumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.